Shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang mempertahankan hubungan saat LDR. Mari kita langsung buka saja di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, cara mempertahankan hubungan LDR adalah di mana kita harus bisa mempertahankan dengan kasih. Ingatlah, sebagai orang Kristen, setiap anak-anak muda khususnya yang Kristen cara mempertahankan sebuah hubungan itu, mau itu LDR atau tidak, sebenarnya itu karena kasih Yesus. Itu aja sebenarnya. Ya, cuma seakan-akan sepertinya orang-orang yang LDR ini memang lebih berjuang, tapi bukan berarti tidak berhasil. Bukan berarti teman-teman tidak bisa mempertahankan hubungan itu meskipun LDR. Bisa kok, siapa bilang nggak bisa. Asal satu ini dia, punya kasih. Dan kasih ini bukan kasih kita, tapi kasih Yesus. Ya. Nah, kasih itu seperti apa sih? Seperti yang tadi kita lihat, yang tadi kita baca. Ya. Kita coba baca lagi dan kita ngulik satu persatu. Kasih itu sabar. Kalau kita punya kasih Yesus, maka kita mau bersabar. Apalagi kalau kita LDR. Sangat sulit sekali mungkin, apalagi mungkin sudah kangen, sudah rindu. Ya kan? Atau mungkin ada yang berbeda pulau, entahkah itu beda kota, entahkah dia beda negara, beda benua, atau apapun itu, harus bersabar. Nah, sabar ini bagaimana caranya? Hanya bisa ketika kita dekat dengan Yesus. Hanya kasih Yesus yang membuat kita sabar. Caranya bagaimana? Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, dia di luar sana. Dia jauh di sana. Tapi biarlah Tuhan kami tetap bisa bersatu. Jadi saya menghimbau juga, saya memberikan saran juga bagi teman-teman yang memang lagi LDR sekarang. Ada waktunya kalian bangun mesbah doa secara online. Ya, bangun mesbah supaya apa? Ketika kalian membangun mesbah bersama-sama, ketika nanti satu lagi ada yang sedih, kita bisa kerasa Roh Kudus itu kan roh di atas segala roh. Dia bisa memberitahukan kepada kita lewat hati kita. Tiba-tiba kok hati ini nggak nyaman di sini, nggak tenang di sini, bukan berarti kita terlalu khawatir sama pasangan kita, bukan. Tapi Roh Kudus memberikan suatu alarm untuk kita bantuin, doakan pasanganmu lagi begini begitu. Dan ternyata ketika kalian bertemu atau kalian lagi ngobrol lewat online, ternyata memang dia lagi ada masalah. Tapi masalah itu ternyata selesai karena apa? Karena didoakan. Kamu bisa sharing kepada pasanganmu. Oh, pantesan ya, kemarin kok saya rasa kamu lagi butuh doa. Aku bantuin kamu lewat doa. Aku nggak tahu kamu punya masalah apa, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu pengen doain kamu terus. Dan ternyata pada saat itu pasanganmu cerita, oh iya memang aku lagi ada masalah nih sayang. Aku lagi ada masalah tentang keuangan misalnya, atau hubungan keluarga di sana, atau mungkin culture-nya di sana. Seperti itu. Makanya perlu bersabar. Lalu kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Murah hati di sini dimana kalau kita punya pasangan LDR, kita harus bisa apa? Percaya, bermurah hatilah. Ketika misalnya contoh dia lagi ngobrol sama teman-teman di sana mungkin dengan lawan jenis, bermurah hatilah, nggak apa-apa. Saya percaya dia tidak aneh-aneh di sana. Karena apa? Karena yang menyatukan kalian berdua adalah Yesus. Ingat itu saja, apalagi bagi kamu yang LDR. Kalau kamu yang LDR, kalau kamu yang LDR itu satu aja. Kalau Yesus yang menjadi Tuhan di dalam pacaranmu, yang menjadi utama dalam pacaranmu, percayalah, mau sejauh manapun sampai ujung bumi pun, Tuhan akan mengembalikan kalian berdua. Kenapa? Sama seperti bangsa Israel. Tuhan berjanji bahwa 12 suku ini nanti akan dikumpulkan kembali, bahwa suku-suku Israel akan berkumpul kembali.
Yang 10-nya kan menyebar kemana-mana kan, ke seluruh dunia. Tapi itu sudah berjanji loh di firman-Nya, kamu akan kembali semua. Bayangin, suku itu kan besar. Bisa bergabung kembali itu kalau bukan dengan tangan Tuhan, gak mungkin terjadi. Kalau suku-suku Israel saja bisa bergabung kembali dengan bangsa Yehuda sekarang, dengan Benyamin itu, apalagi kamu dengan pasanganmu. Tuhan bisa, sangat bisa. Tidak ada yang mustahil bagi dia, asal pakai caranya Tuhan. Ya, baru setelah itu apa? Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu di sini bukan berarti kita nggak boleh cemburu atau kita itu selama berpacaran kita nggak boleh cemburu, bukan. Tapi cemburu di sini di mana maha cemburu. Terlalu khawatir jadi orang, nanti dia aneh-aneh di sana, nanti dia sama pasangan lain, itu jangan seperti itu. Baru apa? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika kalian hubunganmu jauh, jangan merasa aku tuh udah berjuang, chattingin kamu terus, aku telepon kamu terus, tapi kamu gak pernah balas. Memegahkan diri sendiri, sombong, merasa bahwa kamu tuh lebih cinta sama dia, padahal mungkin kamu gak tahu pasanganmu itu mungkin lagi berjuang di situ untuk pernikahanmu. Misalnya contoh yang laki-lakinya jarang balas, ternyata ketika dia balas, dia kasih surprise sama kamu. Ini loh, aku bikin surprise buat kamu nih. Mungkin pengen merayakan ulang tahunmu lewat online, dia bikin yang bagus. Sekalipun kamu nggak di sini sayang, tapi lihat ini, aku kasih yang terbaik buat kamu. Kalian tahu? Mungkin ini terlalu positif banget pemikirannya, tidak. Kalau dua-duanya mencintai Yesus, pasti akan ada jalan, pasti ada suatu kepercayaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, karena kepercayaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, baru setelah itu apa? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak bohong, tidak bermuka dua. Aduh sorry ya, aku nggak bisa telepon, nggak bisa ini. Ternyata dia malah main cewek lain atau main sama cowok lain. Nah itu baru tidak boleh. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Percayalah, ketika kalian LDR, ketika kalian sedang ngobrol misalnya di dalam online, ya, jangan pakai buat sesuatu hal yang tidak berguna, misalnya seperti marah. Mungkin kadang-kadang pasti adalah adu argumen atau apa, tapi jangan sampai sering-sering. Pakailah waktu LDR-mu itu untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, dan jangan menyimpan dendam. Kalau sudah lewat ya sudahlah, apalagi kalian LDR. Ingat apa yang kalian harus pertahankan. Apalagi kalau kalian sampai menikah, itu karena anugerah Tuhan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Ini bukan menutupi kesalahan maksudnya, tapi di mana kita tidak mau mengungkit-ungkit. Kita tutupi, memang dia salah. Misalnya, mungkin memang dia pernah berbohong misalnya, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi, bertobatlah sungguh-sungguh. Mungkinkah itu adalah kelemahannya? Jangan sampai karena dia sekali bohong langsung kamu putusin dia, jangan. Coba pikirkan baik-baik. Siapa tahu memang mungkin dia entahkah lagi kilaf atau apa. Ya, Roh Kudus nanti akan memberikan hikmat kepadamu. Kasih tidak berkesudahan. Inilah kenapa kita harus mempunyai kasih, karena kasih itu tidak berkesudahan. Ketika kamu LDR dan kamu akan berjumpa, lihatlah ketika kamu menikah akan ada sebuah cerita yang sangat luar biasa, dan cerita ini adalah untuk selama-lamanya. Kamu bisa menceritakan kepada anakmu nanti, nah dulu ya papa itu sama mama kamu itu suka ngobrol, tapi ngobrolnya bukan dekat tapi jauh. Bisa diceritain kepada anakmu, bahkan sampai di kerajaan surga nanti. Ketika kamu udah di surga, kamu bisa cerita, wah dulu kita setia ya, dulu kita itu begini susah, tapi coba lihat kita udah bersama di surga bersama dengan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, segala sesuatu misalnya seperti nubuatan itu akan berakhir. Kenapa? Tidak kepake di surga, buat apa ada nubuatan lagi? Orang udah enak selama-lamanya di sana, ya kan? Dan bahasa roh sudah tidak kepake lagi. Bahasa roh itu dipakai di dunia ini, berdoa. Gitu. Kenapa? Karena di sana kita udah berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan di sini bukannya sekedar pengetahuan
dunia saja, tapi pengetahuan yang buruk tentang apa yang pernah kita lakukan atau apapun itu Tuhan sudah hapuskan di sana. Ya, kita tidak akan ingat masa lalu kita karena yang baru sudah datang. Ya, betapa sweetnya kan, betapa manisnya kalau kita punya hubungan bersama dengan Tuhan Yesus dan membangunnya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari sama kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sedang LDR-an. Tuhan tolong agar mereka bisa sampai kepada pernikahan. Kalau mereka ada masalah atau karena waktu atau apapun itu, Tuhan, biarlah mereka bisa membangun mesbah doa bersama-sama agar mereka bukan hanya senang pada saat LDR atau pacaran, tapi sampai ke pernikahan dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Yesus, kami sedang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.